Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, harta adalah amanat dan akan kita pertanggungjawabkan. Allah melebihkan rizki sebagian kita dari yang lain agar kita saling tolong menolong, bantu membantu. Nabi janjikan siapa yang meringankan beban saudaranya muslim di dunia, Allah akan meringankan bebannya di akhirat nanti. Sebuah jaminan dari baginda Nabi. Si orang yang kita bantu barangkali tidak bisa membalas, Allah yang akan membalas lewat jalan lain yang tidak pernah kita sangka-sangka. Ada orang tanya, Pak, ini ada orang nyumbang masjid sambil marah-marah, gimana? Saya bilang sumbangannya aja ambil, marahnya jangan. Marahnya jangan diambil, itu urusan dia. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, umat Islam ini kan umat yang punya potensi besar. Kadang kita merenung, kenapa kadang-kadang pembangunan masjid kok lambat sekali? Kalau hotel hari ini peletakan pertama, bulan depan peresmian. Supermarket hari ini peletakan batu pertama, minggu depan peresmian. Tapi kalau sudah yang namanya masjid, kadang-kadang peletakan batu pertama sekaligus jadi batu terakhir. 3 tahun, 4 tahun, campur nebar jalak di jalanan, duit dijaring kayak ikan sepat. Apa tidak ada orang Islam yang kaya? Banyak. Apa tidak ada pengusaha muslim yang jadi konglomerat? Ada. Lalu yang belum banyak itu yang komit terhadap nilai-nilai agamanya. Akhirnya kita jatuh jadi umat yang lemah. Belum ada pengusaha konglomerat muslim buka pabrik supermi cap beduk misalnya umpamanya atau pabrik kecap cap sorban, supaya identitas keislamannya sedikit kelihatan. Kita jatuh jadi umat yang lemah karena potensi tidak terinventarisir dengan baik. Kita ini ibarat kompor yang cuma matengin nasi orang lain. Potensi kita dimanfaatkan oleh orang lain. Ukhuwah Islamiyah kita baru terbatas kepada silaturahmi. Ukhuwah di bidang ekonomi kita lemah, ukhuwah di bidang kebudayaan kita lemah, apalagi ukhuwah di bidang politik kita lebih rapuh lagi. Padahal ukhuwah itu adalah totalitas kehidupan manusia, menyangkut ipolek sosbud, memerlukan nilai-nilai ukhuwah. Jadi oleh karena itu mari kita menyadari di dalam harta kita, walaupun kita yang cari pergi pagi pulang sore peras keringat banting tulang, di sana ada harta anak yatim, di sana ada hak masjid, di sana ada hak pesantren, di sana ada hak jihad. Berbahagialah seseorang apabila dia oleh Allah dijadikan keran itu menyimpan air, tapi tidak untuk dirinya, tapi disalurkannya kepada mereka yang memang memerlukannya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini yang pertama. Jadi perbendaharaan surga adalah menyembunyikan sedekah. Orang lain nggak tahu, kita pun nggak pernah ngitung-ngitung. Kita anggap lewat begitu saja, padahal itu deposit akhirat. Satu. Yang kedua, perbendaharaan surga itu apa? Wa kitmanul musibah, menyembunyikan kesulitan. Kadang orang takut menghadapi kesulitan, tapi makin kita merenung, hidup ini kan sebenarnya urusan. Takut sama urusan ya jangan hidup.
Tandanya orang hidup itu kalau punya urusan merupakan problem sering menimbulkan kesulitan. Kesulitan bukan untuk ditakuti, tapi untuk diatasi dan dicarikan jalan keluarnya. Siapa sih orangnya yang nggak pernah sulit? Makin tinggi status sosialnya, makin gede urusannya. Makin tinggi kualitas imannya, makin berat tingkat kesulitannya. Cuma memang yang namanya enak itu seperti pelangi. Biang lala itu nggak pernah di atas kepala kita, di atas kepala orang melulu. Lu sih enak lo, kata kita. Dia juga bilang enak kan lo. Pelangi itu nggak pernah di atas kepala kita. Kata tukang beca, aduh enak ya naik Mercy. Kata tukang beca, apa yang di dalam mobil Mercy? Aduh enak bener tukang beca, di jok ngeringkuk ngorok pules bener. Saya kamar pakai AC sejuk, tempat tidur sutra empuk, alga spring bed, gula kulik, nggak bisa pules kalau belum minum Valium, belum tidur. Enak bener tukang beca, di jok ngorok nggak tahu wetan kulon. Si tukang becak bilang yang di Mercy enak, yang di Mercy bilang tukang becak enak. Inilah enak, nggak pernah di atas kepala kita, di atas kepala orang lain melulu enak itu. Nah, saudara-saudara, yang merupakan perbendaharaan surga itu orang yang bisa menyembunyikan kesulitan, baik pribadi ataupun rumah tangga. Ini terutama rumah tangga yang jadi soalnya. Kadang-kadang kita ini kalau senang, sebaliknya kalau senang kita diam, kalem aja, cuek. Banyak banget duit kita bawaan, diam aja udah. Malah ketemu orang takut. Tapi begitu susah sekampung tahu. Padahal Nabi mengajarkan perbendaharaan surga itu menyembunyikan musibah, menyembunyikan kesulitan. Kalau enak cerita sama orang-orang, kalau nggak enak rasain sendiri, tekan sendiri, atasin sendiri. Kita kan sebaliknya, senang kita diam, asal lagi susah paling tidak kita nyari teman buat cerita kesusahan. Siapa orangnya yang nggak pernah susah? Cuma soalnya bagaimana kita mengatasi kesusahan itu sendiri. Begitu juga misalnya kalau orang sudah berumah tangga, itu orang tuanya harus menjadi tempat dia cerita yang enak-enak saja. Yang nggak enak rasain berdua, selesaikan berdua, atasin berdua. Jangan dibalik. Asal senang diam, giliran susah saja maknya laporan. Terbalik, bisa menjaga security informasi. Maka nama bayam keluar diam, malah seluitan. Enak amat lo makan daging ayam. Security informasi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ujian yang terberat itu yang pernah diberikan kepada para nabi, para rasul, para aulia, para ulama. Makin tinggi keimanan, makin berat bentuk kesulitan. Ayo saya kemukakan satu contoh saja. Ada seorang nabi yang kaya, nabi kaya, namanya Nabi Ayub. Iblis kalau orang begini kan kekit, ibadahnya rajin, kaya. Ini yang kayak begini susah digodain. Kalau ibadahnya rajin, miskin, kali bisa disogok. Sini imannya mantap, ibadahnya rajin, kaya, nabi lagi.
Tapi namanya iblis, nggak kurang akal. Laporan, Tuhan, kenapa Les? Ya ini bahasa saya, bahasa Qurannya sih nggak gitu. Itu hambamu yang namanya Ayub, dia rajin ibadah cuma karena dikasih kaya aja. Coba kasih miskin dia, berhenti dia sembahyang. Ah, kamu bisa aja. Saya tahu Ayub itu hambaku yang ikhlas. Saya buktiin Tuhan, silahkan. Dibuktiin lah. Iblis turun ke alam ini. Yang mula-mula dia lakukan, dia rusak sawah ladang Nabi Ayub. Dia binasakan binatang ternak Nabi Ayub. Sehingga dalam waktu singkat jatuhlah Nabi Ayub dari orang paling kaya jadi orang paling miskin. Beliau masih ibadah di mihrab dalam masjid. Datang iblis. Saudara Ayub, ya, lagi ngapain? Ibadah. Nyembah Allah, nyembah Allah. Oh, percuma. Kenapa? Tuhan yang ente sembah nih, dia udah bikin miskin ente. Sawah ladang ente hancur lebur, binatang ternak binasa. Sekarang ente jadi orang paling miskin. Ngapain nyembah Tuhan kayak begitu? Tekor. Udah berhenti dah ibadah, berhenti ibadah. Ini iblis sama Tuhan lapornya lain, yang dikerjakan kepada Nabi Ayub juga lain. Benar begitu iblis kata Nabi Ayub? Iya, sawah ladang saya habis buras, binatang ternak saya binasa, binasa. Saya miskin, bangpak. Apa jawab Nabi Ayub? Bukan innalillahi, ini hebat. Alhamdulillahillazi a'tani wa akhza minni. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan harta kepada saya dan sekarang mengambilnya lagi. Alhamdulillah. Allah yang ngasih, Allah yang ambil. Itu mah urusan Allah. Iblis cuman ibadah jalan terus, sujud lagi Nabi Ayub. Iblis seleher gondok banget. Dasar Nabi gak mempan dia apa-apain. Miskin malah alhamdulillah. Allah yang ngasih, Allah yang ngambil. Jadi kalau kita tidak komit, kita tidak terikat kepada kaya, miskin, senang, susah, apa yang bisa bikin kita susah? Jadikan kekayaan, kemiskinan, jadikan senang susah sebagai anak buah yang bisa kita atur. Jangan kekayaan ngatur kita, jangan kemiskinan ngatur kita. Kita yang harus mengatur mereka. Senang susah, kaya, miskin, bahagia, sengsara, jadikan itu anak buah yang bisa kita atur. Kalau sekarang kita kaya, lain saat boleh jadi kita miskin, semiskin-miskinnya. Allah yang ngasih, Allah yang ngambil. Tenaga mana yang bisa menghalangi? Ibadah jalan terus. Iblis makin gondok. Dasar Nabi loh. Akhirnya apa? Nabi Ayub dikerjain, diberikan penyakit. Demikian fatal penyakitnya. Bayangin, udah miskin sakit. Masya Allah. Miskin sakit. Sakitnya nggak lama, kira-kira 16 tahun. Istrinya 3, 2 mental minta ceraiin. Ngerawatin laki bengek begini. Senang belum tentu, susah udah pasti nih. Cerai aja, cerai lah. Cerai. Tinggal satu Siti Rahmah yang setia menemani beliau. Sesetia-setianya hati perempuan. Satu saat Siti Rahmah bilang, "Bang, iya, abang kan Nabi bang.
Lalu namanya Nabi kan doanya jarang meleset bang. Maksud kamu minta kenapa sih sama Tuhan biar abang sembuh baik dah bang? Itu rahmah. Iya. Saya sakit berapa tahun sih dah? 16 tahun bang. Sebelum ini saya sehat berapa tahun? Ya kira-kira 60 tahun bang. Nah coba ente banding-bandingin rahmah. Saya dikasih sehat 60 tahun, dikasih sakit 16 tahun, sudah nggak sabar mau doa kepada Allah minta sembuh. Saya malu kepada Allah. Diuji dengan yang luar biasa seperti ini, tidak mengganggu stabilitas kehambaannya. Dia tetap menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kunci menghadapi kesulitan itu apa? Allah jelaskan dalam satu ayat, wa basyiris sabirin alladzina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gembirakan orang-orang yang sabar. Siapa mereka itu? Yang apabila mendapat musibah mereka kembali kepada keyakinan dasar segalanya dari Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah. Ini konsepsi dasar dari sikap muslim dalam menghadapi berbagai kesulitan. Segalanya dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Kalau ini sudah kondisi dasarnya, maka kita akan lapang menghadapi kenyataan bagaimanapun pahitnya. Apakah itu namanya miskin, apakah itu namanya sakit, bahkan maut sekalipun. Segalanya dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Ini sikap hidup, bukan sekedar ucapan. Kita kadang-kadang menjadikannya sebagai ucapan. Mulutnya sehingga berhenti, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi nangisnya terus gerung-gerungan. Bukan itu, ini kesadaran moral. Kalau segalanya dari Allah, segalanya kembali kepada Allah, kan sebenarnya cuma nunggu giliran. Hari ini saya nyembayangin dia, entah hari apa saya disembayangin orang. Hari ini saya antar dia ke kubur, entah hari apa orang nganterin saya ke kubur. Hari ini saya tahlilkan dia, entah nanti kapan orang tahlilkan saya. Segalanya dari Allah, segalanya akan kembali juga kepada Allah. Oleh sebab itu saudara-saudara, kesulitan bukan untuk ditakuti. Kesulitan justru untuk diatasi, dicarikan jalan keluarnya. Dan tidak ada orang yang tidak pernah mendapat kesulitan. Tidak ada. Semakin tinggi status sosial, semakin tinggi kualitas keimanan, semakin besar juga tingkat kesulitan. Hanya saja bagaimana cara kita mengatasinya. Dan Al-Quran menyatakan innama al-usri yusra. Di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Roda itu berputar. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fis syiddah. Ingatlah kepada Allah di waktu kamu senang, supaya Allah ingat kepada kamu di waktu kamu susah. Kalau waktu senang kita ingat kepada Allah, kita susah, Allah tidak akan meninggalkan kita. Tapi kalau waktu senang kita jauh dari Allah, sujud tidak sempat, dengan masjid jauh, ketika senang kita lupakan Allah, nanti begitu kita susah, Allah lupakan kita, dan itu menyakitkan. Oleh karena itu orang-orang tua kita dulu bilang, kalau lagi sehat ingat-ingat lu bakal sakit nanti. Kalau lagi kaya ingat-ingat satu saat kita bakal jatuh miskin. Bahkan kalau lagi muda ingat-ingat kita bakal tua. Dan yang terpenting, kalau lagi hidup ingat-ingat kita bakal mati.